Sudah diaktifkan recordingnya? Sampun. Baik. Mbak Lia ngajar di mana ya? Saya di SD Negeri Ngebong 1, Kabupaten Sragen, Bu. Kabupaten Sragen ya. Oke, ngajar di kelas apa? Di Mapel atau di guru kelas? Saya PAI kelas 1 sampai kelas 6. Oke, ya. Di sekolahnya Mbak Lia menggunakan kurikulum apa Mbak sekarang ini? Untuk kelas 1 dan kelas 4 memakai kurikulum Merdeka. Untuk kelas 2, 3, 5, 6 memakai kurikulum 2013. Kenapa begitu Mbak? Beda-beda? Ya, karena untuk kurikulum Merdekanya masih dalam masa penyuluhan seperti itu, Ibu. Jadi belum semuanya digunakan untuk kurikulum Merdekanya. Bisa dijelaskan apa yang membedakan antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 13? Untuk kurikulum Merdeka, di dalamnya itu menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan untuk kurikulum 2013 tidak menggunakan hal tersebut. Selain itu, untuk prinsip-prinsip kurikulum Merdeka juga di dalamnya terdapat profil pelajar Pancasila yang terdiri dari kebinekaan global. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan di 2013 tidak. Untuk penilaiannya juga berbeda. Untuk kurikulum Merdeka itu menggunakan asesmen formatif dan sumatif, sedangkan 2013 lebih kompleks lagi, lebih menekankan ke penilaian sikap. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, Mbak Lia ini dalam menyusun modul ajarnya untuk yang kelas berapa, Mbak? Untuk kelas 4 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke. Nah, untuk modul ajarnya Mbak Lia tadi kan menyampaikan kalau di dalamnya ada P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, materi yang jenengan buat modul ajarnya apa Mbak? Tema apa? Temanya tentang keragaman sebagai sunatullah, subtema sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Oke, bisa dijelaskan dalam konteks P5 di bagian mananya Mbak? Untuk masing-masing. Untuk P5 dalam modul ajar saya, yang pertama saya menggunakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan diawali pembelajarannya menggunakan salam dan doa sebelum belajar dan diakhiri dengan membaca hamdalah dan doa sesudah belajar. Untuk berkebinekaan global saya gunakan untuk menentukan dalam kelompok diskusi, karena saya menggunakan penilaian project atau metode project based learning. Terus yang ketiga ada berpikir kritis, yaitu dengan menentukan project yang akan dikembangkan. Jadi anak-anak nanti akan berdiskusi secara kritis bersama teman-temannya untuk membentuk project yang akan mereka buat. Terus yang keempat kreatif, yaitu menghasilkan project yang akan berasal dari buah pikir dari kelompok mereka. Seperti itu. Oke, ya. Dan tentunya dalam menyusun modul ajar itu harus memperhatikan perumusan tujuan belajar ya Mbak? Yes, nah, tujuan belajarnya apa saja dalam pembelajaran kebinekaan ini? Untuk tujuan pembelajaran, karena saya mengambil subtema sikap saling menghormati dan menghargai, tujuan pembelajarannya adalah mendemonstrasikan sikap saling menghargai dan menghormati peserta didik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya adalah 1. Peserta didik dapat memahami perbedaan agama. Terus yang kedua, peserta didik dapat menganalisis contoh keteladanan toleransi dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis dalam Islam. Dan yang kelima,
peserta didik dapat memahami asbabun nuzul turunnya Quran surah Al-Kafirun terkait batasan toleransi dalam beragama. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, untuk menentukan tujuan belajar yang diri tadi itu acuannya apa, Mbak? Acuannya, saya mengambil tujuan pembelajaran itu dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran diambil dari alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dipilih apa tadi dengan tujuan pembelajaran yang banyak tadi? Capaian pembelajaran adanya menghargai, memahami keragaman sebagai sunatullah pada fase B. Pada fase B, ya. Okay. Boleh nggak kita menambahkan capaian pembelajaran itu? Untuk capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh kurikulum pemerintahan. Yang dapat kita tambahkan itu dalam tujuan pembelajarannya. Oke, gitu ya. Nah, terus untuk dengan materi yang demikian, akhirnya tema tentang kebinekaan tersebut, pendekatan yang digunakan apa, Mbak? Saya menggunakan sintaks project based learning, Bu, PJBL. Penjelasannya gimana? Ya, jadi nanti saya menggunakan awalnya saya menggunakan tes diagnostik non kognitif dan kognitif. Untuk tes diagnostik non kognitifnya itu digunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Nah, dari hasil dari tes diagnostik tadi saya akan mengetahui apa saja gaya belajar peserta didik dalam satu kelas di kelas 4. Setelah itu saya akan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Ada audiovisual, ada audio, dan juga ada kinestetik. Nah, untuk perbedaan tadi akan menghasilkan karya sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk audiovisual akan membuat poster, untuk audio akan membuat lagu, dan untuk kinestetik akan membuat skenario peran. Dari ketiganya tadi akan membahas tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Seperti itu, Ibu. Oke, berarti tadi pakai PJBL atau pakai PBL, Mbak? PJBL, project. PJBL. Itu model pembelajarannya atau metode atau pendekatannya? Itu model pembelajarannya PJBL. Oke, ya. Nah, ketika tadi anak-anak diminta untuk bikin project seperti itu, bagaimana cara mengakses mereka, menilai mereka? Ya, saya menggunakan 2 asesmen, yaitu formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif digunakan penilaian sikap, yaitu keaktifan peserta didik selama diskusi. Selain itu juga ada penilaian mandiri berupa tes tertulis. Sedangkan untuk asesmen sumatifnya saya menggunakan penilaian dari hasil proyek yang telah mereka buat dan dipresentasikan di depan kelas, seperti itu. Nah, untuk menentukan ketercapaian tujuan belajarnya itu pakainya apa, Mbak? Apabila peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk yang mana itu menunjukkan bahwa mereka dapat menjelaskan dalam produknya, mereka dapat mencontohkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Nah, terus ke tadi dalam melakukan asesmen atau penilaian, tadi kan ada formatif, ada sumatif. Nah, untuk melakukan penilaian atau asesmen tentu butuh sebuah instrumen ya. Nah, dalam menyusun instrumen itu apa yang menjadi rambu-rambunya? Kita membuat rubrik penilaian untuk penilaian sikapnya, sedangkan untuk penilaian tertulisnya saya membuat kisi-kisi, sedangkan untuk sumatifnya saya juga membuat rubrik seperti itu. Nah, saat membuat soal yang pakai kisi-kisi itu apa yang perlu dipertimbangkan? Apakah kita bisa menggunakan soal yang HOTS atau tidak? Apakah soalnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita pilih atau tidak? Seperti itu. Nah, tadi bicara tentang HOTS. Soal yang HOTS itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan?
Soal HOTS adalah soal yang menuntut peserta didik untuk berpikir secara kritis. Dalam tingkatan kognitifnya, soal HOTS itu apabila sudah mencangkup dalam tingkatan kognitif C4 sampai C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, tadi kan di soalnya itu kan ada yang pilihan ganda ya. Ada berapa soal yang disiapkan untuk siswa? 5 soal, Ibu. Nah, 5 soal itu apakah semuanya harus memenuhi unsur HOTS ataukah boleh suka-suka? Saya sebagian besar ada HOTS-nya tapi ada juga yang tidak HOTS, Bu. Gitu ya. Berikan satu contoh soal yang HOTS seperti apa? Saya menggunakan soal tentang contoh sikap keteladanan tentang toleransi Rasulullah. Nah, di situ ada cerita terdiri dari satu paragraf. Siswa diminta untuk membaca. Setelah dibaca nanti dianalisis contoh seperti apa jika meneladani sifat yang seperti diceritakan dalam kisah toleransi Rasulullah itu tadi. Oke, ya. Baik Mbak, cukup Mbak Tia ya. Semoga sukses, lancar. Terima kasih. Amin. Matur nuwun sangat Ibu. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ibu. Izin